Shalom saudara sekalian, senang kita bisa kembali belajar akan firman Tuhan. Dan kita akan belajar sebuah kisah perjalanan panjang dari seorang yang bernama Yakub. Kita tahu perjalanan hidup Yakub itu sangat luar biasa sekali. Perjalanan yang sangat panjang dan perjalanan yang bisa menjadi sebuah pelajaran buat kita semua orang percaya. Yakub pada waktu itu sesudah dia mempersembahkan makanan kepada ayahnya untuk menipu ayahnya dan untuk mengambil hak kesulungan yang seharusnya menjadi milik Esau, yang pada akhirnya Yakub melarikan diri ke Berseba karena takut kepada Esau. Dan sesudah sampai di rumah Laban di Padan Aram, akhirnya Yakub menuai dari apa yang dia perbuat. Yakub diperlakukan dengan tidak sewajarnya antara seorang paman dengan keponakan. Kita tahu perjalanan Yakub ini sebuah perjalanan yang sangat jauh antara Berseba dan Padan Aram, karena paman Yakub yaitu Laban tinggal di Padan Aram dengan jarak yang sangat jauh, 682 km. Ini sebuah perjalanan yang sangat panjang. Dan 20 tahun Yakub berada di rumah Laban di Padan Aram. Di sana Yakub beroleh 4 istri, yaitu Lea, Rahel, Bilha, dan Silva. Dan Yakub mendapatkan 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari Lea, yaitu Dina. Dalam Kejadian 30 ayat 25 dan 26, di sana kita bisa melihat bagaimana selama 20 tahun Yakub bekerja keras. Yakub melarikan diri dari Berseba, dan usia Yakub pada waktu itu sudah 76 tahun. Dan sesudah itu Yakub menikah dengan Lea di usia 83 tahun. Dan Esau menikah terlebih dahulu. Nah, selama 20 tahun perjalanan hidup Yakub adalah bukan sebuah perjalanan yang ringan. Kenapa? Karena kita tahu semua bagaimana kisah Yakub untuk mendapatkan Rahel. Dia harus bekerja 7 tahun. Namun Laban mengelabuinya sehingga bukan Rahel yang dia dapatkan terlebih dahulu, tetapi Lea. Dan akhirnya Yakub harus bekerja lagi 7 tahun lagi. Artinya 14 tahun Yakub untuk mendapatkan Rahel, walaupun perjanjiannya adalah 7 tahun. Nah, 20 tahun menghadapi kesusahan yang tak terucapkan Yakub. Tetapi Yakub tetap pegang janji firman Tuhan.
Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Inflasi terjadi, kesulitan hidup semakin hari semakin banyak orang menghadapinya. Tetapi saya mau katakan, jangan takut. Sebagaimana Yakub mengalami kesulitan yang luar biasa, tapi Yakub pada akhirnya bisa mengatasi semuanya. Karena apa? Karena Yakub pegang janji firman Tuhan. Kejadian 28 ayat 15, di sana dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dan inilah yang dipegang kuat oleh Yakub. Janji Tuhan inilah yang dipegang oleh Yakub di masa-masa sulit di rumah pamannya, di rumah Laban. Yakub tetap percaya bahwa Tuhan menyertainya. Yakub tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Itu yang dipegang oleh Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu khawatir berlebihan. Di masa sulit, di masa sukar, di masa yang sangat menakutkan dari kebanyakan orang, karena inflasi, karena resesi, saya mau katakan, tetap pegang janji firman Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Yakub? 20 tahun Yakub di rumah Laban di Padan Aram. Yakub tidak menjadi miskin, tapi justru Yakub menjadi kaya. Menjadi kaya, diberkati di masa sulit, diberkati di masa susah. Yakub memiliki kambing, domba, lembu, onta, bahkan dia memiliki 4 istri dan 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bahkan ketika dia merindukan kampung halamannya di Berseba, dia ingin pulang, tapi di sisi lain dia takut kepada Esau. 20 tahun dia menyimpan rasa takut. 20 tahun dia menyimpan kegelisahan hatinya. Dan ketika ingin pulang ke kampung halamannya di Berseba, maka Yakub mempersiapkan persembahan yang akan diberikan kepada Esau untuk meredakan kemarahan Esau. Apa yang diberikan oleh Yakub kepada Esau? Ini tidak tanggung-tanggung. Persembahan yang Yakub berikan kepada Esau itu 20 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, dan 20 domba jantan. 30 unta menyusui dan 40 lembu betina, 10 jantan dan 20 keledai betina dan 10 jantan. Mari kita lihat bagaimana perubahan yang dialami oleh Yakub sangat luar biasa. Sebelumnya Yakub adalah seorang pribadi yang begitu perhitungan, termasuk dengan saudara kandungnya sendiri. Yakub begitu perhitungan
dengan apa yang dia akan dapatkan kalau dia memberikan sesuatu, walaupun itu kepada saudara kandungnya. Sebelumnya Yakub adalah pribadi yang pelit. Sama saudaranya begitu hitung-hitungan. Tetapi setelah kerinduan terbesarnya terhadap tanah perjanjian, maka Yakub menjadi pribadi yang murah hati. Meskipun persembahannya itu didasari oleh rasa takut kepada Esau kakaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang merindukan tanah perjanjian, orang yang merindukan kekekalan, orang yang merindukan bapaknya, maka orang itu tidak lagi memperhatikan hal-hal yang sifatnya materi. Di rumah Laban di Padan Aram, Yakub menderita karena diperalat oleh Laban, pamannya sendiri, yang sekaligus juga mertuanya sendiri. Pulang ke Kanaan, Yakub takut dengan Esau kakaknya yang mungkin masih menyimpan amarah. Nah, dalam keadaan dilema, di Padan Aram dia diperalat oleh pamannya. Mau pulang, dia takut sama Esau. Apa yang dia lakukan dalam situasi yang demikian? Yang dilakukan oleh Yakub adalah mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan di situasi yang genting itu sangat penting sekali. Mencari kehendak Tuhan di situasi yang sulit itu sangat penting sekali. Dan dalam Kejadian 31 ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa ketika Yakub mencari Tuhan, ayat 3 mengatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Luar biasa sekali. Ketika Yakub sudah menemukan kembali penyataan Tuhan akan penyertaan Tuhan, maka Yakub memiliki keberanian yang luar biasa. Ayat 13 dalam Kejadian 31, Tuhan berkata, akulah Allah yang di Betel itu. Kapan? Yaitu ketika awal mula Yakub melarikan diri dari Esau. Yakub mimpi bertemu dengan Tuhan. Makanya diingatkan lagi oleh Tuhan, akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Di masa sulit, jangan takut. Tetaplah pegang firman Tuhan. Di masa sulit, tetaplah cari kehendak Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami masa yang sulit. Saya mau katakan, jangan takut. Tetap pegang janji firman Tuhan. Di saat-saat ini mungkin engkau bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Saya mau katakan, carilah kehendak Tuhan. Ingat kembali akan apa yang firman Tuhan saudara dapatkan atau janji Tuhan yang saudara terima. Pegang itu dan lakukan apa yang Tuhan mau.
Ketika Yakub mendapat pesan dari Tuhan, jangan takut, kembalilah ke negerimu, kembalilah ke sanak saudaramu, sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya Allah ada bersama dengan kita di masa yang sulit, di masa yang sukar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini bukan berarti berhenti. Sampai di sini berarti selama kita masih hidup dan kita terus mencari kehendak Tuhan, terus memegang janji firman Tuhan, maka Tuhan akan tetap menyertai, menolong kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.